Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat-kalimat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut ini ciri-ciri kata baku. 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing. 2. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. 3. Bentuknya tidak mudah berubah. 4. Penggunaannya dalam kalimat resmi. Adapun hal yang menyebabkan kata-kata menjadi tidak baku, yang pertama, karena kesalahan penulisan. Yang kedua, karena pengucapan yang salah. Dan yang ketiga, akibat penyusunan kalimat yang tidak benar. Sekarang, perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. 1. Autentik adalah kata baku, sedangkan kata tidak bakunya otentik. Saksama merupakan kata baku, kata tidak bakunya seksama. Modern adalah kata baku, bukan modern. Praktik adalah kata baku, bukan praktek. Jadwal adalah kata baku, bukan jadwal. Merek adalah kata baku. Kata merek berarti tidak baku. Nasihat adalah kata baku, bukan nasehat. Zaman merupakan kata baku, bukan zaman. Sedangkan jenderal adalah kata bakunya, jenderal kata tidak baku. Dan akhir ada kata isap yang merupakan kata baku, sementara hisab bukan kata baku. Nah, sekarang perhatikan juga kata-kata berikut ini. Kita buat tanda contreng bagi kata yang merupakan kata baku. Yuk kita jawab bersama-sama. Relief. Kira-kira baku nggak ya? Iya, relief adalah kata baku. Praktik, baku. Menghisap, tidak baku, seharusnya mengisap. Mengembus, baku. Risiko, baku. Provinsi, tidak baku, seharusnya provinsi. Izin, baku. Kwitansi, baku. Kualitas tidak baku, seharusnya kualitas. Memesona, baku. Mempelajari, baku. Memeragakan, tidak baku,
seharusnya memperagakan. Kreativitas, baku, cabai, baku, museum, kata baku, coklat, kata baku, ekstrim, kata baku, Februari, baku, kongres, tidak baku, seharusnya kongres. Indera, tidak baku, seharusnya ya, indra. Sahabat, perhatikan kalimat berikut. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah ya, benar sekali, jenderal. Seharusnya kalimatnya ditulis Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kalimat berikutnya, Hari Pahlawan diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah benar, November. Seharusnya kata November ditulis November. Kalimat berikutnya adalah kaktus termasuk dalam kelompok tanaman xerophyt. Kata manakah dalam kalimat tersebut yang merupakan kata tidak baku? Ya, benar sekali, kata xerophyt. Seharusnya ditulis dengan kata xerophyt menggunakan F bukan P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat kalimat efektif. Mulai dari pengertiannya, ciri-ciri sampai dengan contohnya. Kita mulai dari pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Agar kalimat menjadi baik dan mudah dipahami, maka harus memenuhi beberapa syarat atau ciri-ciri, diantaranya yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. Termasuk di dalamnya penggunaan huruf kapital, tanda baca seperti tanda koma dan titik, serta penggunaan kata baku. Sebagai contoh, ayah pergi ke apotik. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Dalam kalimat tersebut, penggunaan kata ayah seharusnya diawali huruf kapital karena sebagai awal kalimat. Pada kata ke apotik terdapat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, penulisan ke diikuti keterangan tempat, maka harus dipisah. Kemudian kesalahan yang kedua, penulisan kata apotik merupakan kata tidak baku. Kata bakunya menggunakan huruf E, yaitu apotik. Jadi kalimat efektifnya menjadi seperti ini. Ayah pergi ke apotek. Kemudian ciri yang kedua yaitu kita harus menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Para ini sudah berarti banyak. Begitu juga dengan kata tamu-tamu juga menunjukkan bahwa tamunya lebih dari satu. Berarti ini juga menunjukkan jamak. Maka kita bisa memilih salah satunya. Pilihannya seperti ini. Para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Kemudian ciri yang ketiga, tidak bermakna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke kantor. Kalimat tersebut bisa bermakna ganda, yaitu guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi pemilihan katanya harus tepat, misalnya seperti ini. Guru sedang pergi ke kantor, atau yang kedua, guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi tidak ada makna ganda dari kata-kata tersebut. Kemudian yang keempat, pemilihan kata yang tepat. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Penggunaan kata dibuat tidak cocok digunakan untuk kata rumah. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Rumah itu sedang dibangun. Jadi dibuat itu seperti kue, makanan itu dibuat. Sedangkan kalau rumah itu dibangun.
Ciri yang kelima adalah harus konsisten. Contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Penggunaan kata mengolah menggunakan imbuhan yang tidak konsisten dengan kata-kata di depannya, karena yang di depan itu menggunakan imbuhan di, sedangkan pada mengolah menggunakan imbuhan me. Jadi kita ubah supaya lebih konsisten dari depan sampai belakang menjadi seperti ini. Sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Kemudian ciri yang keenam adalah kita harus menghindari kata depan di awal kalimat. Contohnya, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Kata bagi bisa kita hilangkan, jadi bisa seperti ini. Semua siswa diharapkan masuk kelas. Ini maknanya lebih tegas. Kemudian ciri yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Aldo demam sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah. Di awal kalimat sudah menggunakan kata Aldo, tetapi di tengah kalimat kata Aldo diulangi kembali. Jadi sebaiknya Aldo yang ada di tengah kalimat ini kita hilangkan saja. Menjadi Aldo demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kemudian ciri yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi yang tepat atau kata hubung yang tepat. Contohnya, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Kata yang di depan predikat akan menyebabkan perluasan kalimat. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Ibu berbelanja sayur di pasar. Jadi itu teman-teman, paling tidak ada 8 syarat atau 8 ciri-ciri agar kalimat yang kalian buat itu menjadi kalimat yang efektif. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.